Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-sedulur semua? Senang sekali Anda masih setia dan mau menonton saya di channel Sejarah dan Kisah. Nah, bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, saya beri waktu dulu untuk Anda untuk subscribe. Monggo, silahkan. Nah, kali ini kita akan berdiskusi berbagi mengenai pemberontakan Lembu Soro. Di beberapa waktu yang lalu sudah ada pemberontakan oleh Ronggolawe ya di Majapahit. Mudah-mudahan ini ada yang tertarik karena berdasarkan catatan saya itu sebenarnya requestnya yang banyak ke Mataram, tapi tidak apa-apa ya. Jadi Lembu Soro itu termasuk salah satu abdi yang paling setia, salah satu tangan kanan dari Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Namun seperti Ronggolawe, Lembu Soro juga meninggal dalam keadaan sebagai pemberontak. Menurut Kidung Sorandaka, Lembu Soro atau Ken Soro atau Handaka Soro adalah salah satu dari orang yang diandalkan oleh Dyah Wijaya. Dia pernah membantu ketika Dyah Wijaya dalam pengejaran Jayakatwang. Bahkan dia menggempur Kediri dari sisi selatan, kemudian membunuh Patih Kebo Mundarang dan juga menghalau orang-orang Mongolia, orang-orang Tartar itu. Peristiwa yang dicatat dalam pemberontakan Lembu Soro tercatat tahun 1300. Meskipun nanti saya tidak akan banyak menyebutkan tahunnya supaya tidak berkesan seperti kuliah sejarah. Lembu Soro itu adalah tokoh utama ketika terjadi perang antara Tuban dan Majapahit, antara Ronggolawe dan Sri Kertarajasa Jayawardhana itu. Lembu Soro lah yang memerintahkan penghubungan dari tiga sisi sehingga berhasil menaklukkan Ronggolawe. Jadi dalam pemerintahan, dalam karir politiknya, Lembu Soro sangat disayang oleh Sri Kertarajasa Jayawardhana, menjadi tangan kanannya. Namun ternyata jadi ada disebutkan tokoh yang bernama Mahapati itu ada tukang menghasut di istana. Tukang menghasut, tukang memfitnah. Mahapati ini menghasut Sri Kertarajasa Jayawardhana dan mengatakan bahwa para menteri, para punggawa, para abdi itu merasa resah karena Sri Kertarajasa Jayawardhana dianggap terlalu melindungi kesalahan Lembu Soro dalam kasus kematian Kebo Anabrang. Sekedar flashback, jadi ketika ada pemberontakan Ronggolawe itu di Sungai Tambak Beras, Kebo Anabrang lah yang berhasil membunuh Ronggolawe. Pertama dihantam kudanya sehingga Ronggolawe terjatuh dari kuda, kemudian ditenggelamkan di Sungai Tambak Beras. Melihat kekejaman itu, Lembu Soro itu tidak tega melihat apa yang dilakukan Kebo Anabrang kepada Ronggolawe. Kemudian dia menikam Kebo Anabrang dengan sebilah keris dan meninggallah Kebo Anabrang dan mayatnya mengapung di Sungai Tambak Beras. Nah, dari kesalahan-kesalahan inilah yang selalu dimunculkan oleh Mahapati untuk menghasut Sri Rajasa Jayawardhana, Sri Kertarajasa Jayawardhana atau Dyah Wijaya itu. Karena hasutan-hasutan ini, maka Raja Majapahit kemudian terpengaruh dan dia bermaksud untuk membuang Lembu Soro ke Tulembang. Karena tidak puas dengan apa yang menjadi rencana Sri Kertarajasa Jayawardhana, maka Lembu Soro beserta temannya yaitu Gajah Biru dan Juru Demung berniat membuat kekacauan di Majapahit. Melakukan kekacauanlah mereka, namun ketika orang itu akhirnya tewas dikeroyok oleh tentara-tentara Majapahit. Kematiannya menurut Kidung Sorandaka itu terjadi tahun 1300 pada zaman Dyah Wijaya. Namun menurut para raton, kematian dari Lembu Soro terjadi pada masa Sri Jaya Negara. Nah begitu ya, belajar sejarah. Mana yang benar biarlah yang sejarawan itu yang mencari kebenarannya. Lalu siapakah Mahapati itu? Di para raton disebutkan bahwa Mahapati itu jabatannya adalah Rekian Patih. Ya, di Sorandaka, Serat Kidung Sorandaka disebutkan ada nama Mahapati. Ya.
di Kidung Sorandaka itu disebutkan bahwa Mahapati adalah tukang mengadu domba, memfitnah. Misalnya Ronggolawe difitnah, diadu domba karena pengangkatan Nambi. Nambi juga dikompor-komporin, diprovokasi atas kelancangan atau niat pemberontakan dari Ronggolawe, sehingga terjadilah pemberontakan itu. Termasuk juga pemberontakan dari Lembu Soro. Namun dikisahkan bahwa Mahapati ini akhirnya dihukum mati pada masa setelah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Jadi jabatannya itu menurut Pararaton mulai 1316, kemudian meninggalnya sampai 1319, kira-kira 3 tahun jabatannya sebagai Rakyat Amangkubumi Mahapati itu. Nah, puncak karir dari Mahapati itu terjadi tadi tahun 1316 itu setelah tewasnya Nambi. Jadi waktu itu Nambi izin cuti, kira-kira begitu, mau melayat ke Lumajang. Orang tuanya meninggal. Mahapati ikut ke Lumajang, takziah melayat. Mahapati kemudian berkata kepada Nambi, sebaiknya cutinya diperpanjang saja karena masih dalam keadaan berduka. Nambi menyanggupi dan Mahapati mengatakan, biarlah nanti saya yang matur pada raja. Ini sudah raja kedua Jayanegara ya. Kemudian sampai di Istana Majapahit, apa yang diomongkan oleh Mahapati itu ternyata beda lagi. Dia mengatakan bahwa di Lumajang Nambi berniat atau sudah mempersiapkan pemberontakan. Tentu saja Jayanegara marah besar, kemudian mengirim pasukan ke Lumajang dan akhirnya tewaslah Mahapati. Nah, pada saat Mahapati tewas itulah pada saat Nambi tewas itulah maka Mahapati naik karirnya, posisinya menjadi rakyat Mahapatih Amangkubumi itu. Cita-citanya yang sudah banyak memakan korban itu. Pada tahun 1319 pada masa pemerintahan Sriwijaya Negara terjadi pemberontakan Rakuti. Nah, kita tahu semua pemberontakan Rakuti itu berhasil dipadamkan oleh bekal Bayangkari yang sedang naik karirnya, The Rising Star, bernama Gajah Mada. Sudah ditumpas, kemudian hubungan Jayanegara lebih akrab dengan Gajah Mada dan hubungan Jayanegara dengan Mahapati menjadi renggang. Nah, pada saat itu wong namanya sepandai-pandainya menyimpan bangkai akan tercium juga. Akhirnya kejelekan, keburukan, perbuatan-perbuatan di masa lalu dari Mahapati itu terbongkar. Karena terbongkar, terbukti, maka Mahapati akhirnya dihukum mati dengan model cineleng-celeng. Cineleng-celeng ya, dari kata celeng. Celeng itu babi hutan. Jadi dicincang-cincang seperti babi hutan itu. Tokoh Mahapati sendiri hanya ditemukan di Pararaton dan Kidung Sorandaka. Mahapati itu sebenarnya bukan nama sebenarnya, tetapi adalah nama julukan. Mahapati itu konon katanya orang yang berambisi besar memperoleh kekuasaan. Jadi itu julukan. Menurut beberapa sejarawan, nama asli dari Mahapati adalah Dyah Halayudha. Seperti yang ada yang sebagai patih Majapahit yang pada prasasti Siddhateka itu. Kalau memang Mahapati adalah Dyah Halayudha, maka Mahapati ini bukanlah orang sembarangan, tapi masih terah atau keturunan dari bangsawan. Sudah, begitu saja. Ramadan jangan terlalu lama, dan mumpung ini masih mendapat kesempatan untuk syuting. Terima kasih yang sudah menonton. Berkali-kali saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada penampilan atau narasi atau yang saya sampaikan itu ada yang salah. Tolong mohon dikoreksi dan kita berdiskusi. Saya bukan sejarawan, serius bukan sejarawan, maka marilah kita berdiskusi. Saya hanya hobi dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif dari sedulur-sedulur semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal kita diterima Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes,